Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu potensi yang ada di dalam diri manusia yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan as-sodru. Sodru itu adalah salah satu potensi yang diberikan Allah yang ada di dalam diri manusia. Sodru itu apa? Kalau kita mengikuti kamus Mu'jadul Ghani atau Mu'jamul Ma'asir, sodru itu dimanakan pertama sebagai awal, start. Kalau kita bicara sebuah perjalanan panjang, maka sodru itu adalah awal, permulaan. Karena itu Anda yang akrab dengan kitab-kitab bahasa Arab, ada sebuah kitab yang berjudulnya Sodrul Islam. Itu berarti bukan jantung Islam, tetapi awal dari perkembangan Islam. Itu Sodrul Islam. Istilahnya Sodru itu menunjuk pada makna awal dari sebuah perjalanan panjang. Itu satu. Sodru itu bisa dimaknakan juga sebagai cover. Kalau kita buku ini misalnya buku ini buku salah satu buku penting di dalam kajian Al-Quran, Mu'jam Al-Mufarrasi Al-Fadil Quran. Nah, kitab ini kalau kita bicara kulitnya, ini namanya sodru, bagian kulit yang menutupi bagian dalam dari sebuah bentuk sebuah benda, itu namanya sodru, kulitnya, sampulnya. Sodru karena itu juga semakna dengan itu, bisa juga bermakna sebuah rongga, sebuah sesuatu yang di dalamnya ada sesuatu yang lain. Contohnya begini, ini lampu. Lampu ini bagian luar itu namanya sodru. Nah, di dalamnya ada, ini kan di dalamnya rongga. Di dalamnya ada benda lain yang diletakkan di dalam. Nah, bagian dari sebuah rongga yang di dalamnya ada isi-isi yang lain, ada potensi yang lain, ada benda lain, maka bagian luarnya itu namanya sodru. Kita sering menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sodru itu dengan ini, dada. Kenapa dada? Sodru diterjemahkan dengan dada karena di dalam rongga dada kita, karena di dalam tubuh kita bagian luar ini berongga yang di dalamnya ada benda-benda lain seperti ada jantung, ada liver, ada limpa, ada materi-materi yang lain, sehingga bagian luar yang mewadahi sebuah potensi lain itu disebut sodru. Itu menurut kamus. Apa yang diistilahkan di sini sodru itu adalah sering yang kita maksudkan dengan dada tadi. Tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran, sodru ini bukan berbentuk fisik lah ya, bukan dada fisik ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyebut sodru di dalam kata benda yang menunjukkan benda fisik. Sodru yang dimaksud adalah sebuah potensi yang diberikan Allah yang ada di dalam diri kita, yang dia mewadahi potensi-potensi yang lain. Jadi ya sebagai tempat tapi metafisik, tapi dia tidak fisik, yang walaupun dia metafisik atau tidak fisik, tetapi dia mewadahi potensi-potensi yang lain yang juga metafisik. Itu secara kamus dan istilah. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kata sodru, istilah sodru itu di dalam Al-Quran diulang 46 kali. 46 kali dengan rincian sodru itu menggunakan dua bentuk. Pertama dengan menggunakan kata kerja, fi'il mudhari', kata sodru. Yang kemudian yang kedua menggunakan kata benda isim. Ketika kata benda isim itu sendiri ada terbagi dua, ada yang mufrad, ada yang jamak. Sehingga kalau kita buat bagan, maka di atas itu sodru menggunakan kata fi'il, dalam bentuk fi'il, kata kerja. Ada di dalam yang kedua menggunakan kata benda isim.
yang isim kemudian dibagi dua lagi menjadi kata benda mufrad. Mufrad itu tunggal. Kemudian yang kedua adalah jamak plural. Itu peta kata sodru di dalam Al-Quran. Itu satu yang perlu kita pahami. Yang kedua, sodru itu sering dikaitkan dengan kolbu. Kolbu itu hati, tetapi kolbu yang dimaksud hati di sini pun juga bukan di dalam bentuk ini ya, bentuk hati yang kalau kita ayam juga punya hati, kambing juga punya hati, binatang-binatang yang lain juga punya hati, tapi bukan dalam bentuk fisik. Hati, kolbu itu diterjemahkan dengan hati, tetapi sesungguhnya dia mengacu pada potensi metafisik, bukan benda fisik yang di sini. Sehingga kalau kita sholat ada yang buku ini dengan alasan ini menutup hati, silakan aja, tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan kolbu itu bukan fisik yang ada di dalam bagian kiri diri kita, tapi ini ada potensi yang metafisik. Sering sodru itu dikaitkan di dalam kata kolbu. Di dalam Al-Quran, di dalam konteks kalimat sodru ini memang juga ada dua ayat yang mengkaitkan, mengkorelasikan antara sodru dengan kolbu. Pertama, di dalam surat Al-Had ayat 74 dikatakan bahwa sodru itu adalah tempat bagi kolbu. Artinya kolbu itu ditempatkan di dalam sodru, sehingga sodru itu merupakan wadah di mana potensi kolbu itu diletakkan. Berarti artinya relasi antara sodru dengan kolbu adalah sodru itu wadah bagi kolbu. Kolbu adalah isi dari sodru. Itu satu. Anda bisa baca di dalam Al-Had 74. Kemudian yang kedua, walaupun kolbu itu berada di dalam sodru, tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Anda bisa cek di dalam surat Al-Ankabut 49, bahwa walaupun kolbu itu ada di dalam sodru, tetapi kolbu tertentu dengan kriteria tertentu, maka dia akan bisa memberikan pengaruh kepada sodru. Misalnya kita bisa baca di dalam surat Al-Ankabut 49 dikatakan begini, huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilma, bahwa Al-Quran atau wahyu atau kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman itu telah membuat bisa berpengaruh kepada sikap dan emosi, bahasa kita, emosi seseorang. Jadi artinya orang yang punya pengetahuan, maka emosinya sesungguhnya pengetahuan yang dimiliki seseorang itu akan berpengaruh pada sodru seseorang, pada sudur seseorang. Wa ayatum bayinatun fi sudurin. Bagi orang-orang yang utul ilma, maka sudurnya akan menjadi terbuka, emosinya akan menjadi terkendali. Itu artinya dikatakan bahwa pengetahuan yang ada di dalam kognitif kita, itu yang ada di dalam hati itu akan berpengaruh kepada emosi yang kita punya. Oke, itu korelasi antara kolbu dan sodru. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh. Begini, yang pertama ketika kita bicara di dalam konteks fi'il, tadi yang saya sampaikan, kata sodru itu disampaikan pertama dengan menggunakan kata kerja fi'il. Kata kerja dalam bahasa Arab fi'il ya. Fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fi'il yang kata kerja sekarang dan akan datang. Ada dua, ada mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada yang menggunakan af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, kalau kita belajar tasrif ya. Ketika Quran bicara tentang persoalan yang ada di surat itu kan ada sudurin nas, ayat apa itu ada, itu pakai sudur.
maksud saya menggunakan yasduru. Tapi kemudian ketika Al-Quran bicara di dalam surat Al-Qasas ayat 23 itu pakai yusdiru. Asdaro yusdiru isdaron. Tetapi maknanya sama, yaitu menampakkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah bahwa ketika bicara dalam konteks fi'il, di dalam menggunakan bentuk fi'il, Al-Quran mengajari kita tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang kesiapan kita terkait dengan hasil evaluasi untuk diri kita. Jadi misalnya kita kuliah, kita bekerja, kemudian suatu ketika pekerjaan kita akan dievaluasi, bahwa hasil pekerjaan kita akan dievaluasi dengan nilai atau dengan apapun. Bagi orang kuliah dengan ini, maka bagaimana kesiapan kita, psikologis kita untuk menghadapi hasil evaluasi itu yang muncul dalam tidak itu terkait dengan bagaimana kita menata emosi kita. Karena kalau kemudian kita tidak siap, maka bisa muncul hal-hal yang kemudian tidak baik. Yang kedua adalah terkait dengan relasi kita dengan orang lain. Di dalam surat Al-Qasas 23 itu diriwayatkan terkait dengan persoalan para perempuan, istri para putri-putri Nabi Yakub ya, yang dengan kasus Nabi Musa, yang ketika mereka tidak ikut rebutan untuk memberikan air minum pada dombanya. Itu menjelaskan kita bagaimana mereka menata emosi kita, menata emosinya ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga dalam bahasa kita, ketika kita memang datang di belakang, maka orang yang baik adalah di dalam menata emosi yang emosinya terkendali, maka dia akan menunggu di belakang dengan antrian yang baik. Mereka tidak akan rebutan karena mereka tahu kita di belakang. Nah, sehingga sesungguhnya kalau kita belajar dari sini, maka orang yang kemudian suka ngerebut, datang telat ingin duluan, datang terlambat ingin dapat duluan, itu menunjukkan bahwa mereka belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Karena salah satu tanda orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik, indikatornya salah satu adalah dia bisa memahami siapa kita dan siapa dia, orang yang kita berkomunikasi dengan dia. Kemampuan untuk mengelola dengan baik emosi kita ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, kayak ini menarik untuk kemudian kita kaji lebih lanjut dengan teorinya Daniel Goleman. Saya kira Anda yang psikologi, kita kenal ada Daniel Goleman, seorang tokoh ESQ, Emotional Quotient, di mana dia mengatakan bahwa kesuksesan orang sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan dia, bagaimana dia membangun kolega, menata emosinya, membangun kolega dan komunikasi dengan orang lain. Bagi Daniel Goleman, kecerdasan intelektual, kecerdasan kognitif, apa itu namanya, IPK, Anda boleh dan harus punya IPK 4,0 misalnya, itu penting. Tetapi kata Daniel Goleman, IPK tinggi itu tidak menyumbang kesuksesan hidup. Dia hanya memberikan sumbangan 20% dari kesuksesan. Justru kesuksesan itu 80% itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini yang disampaikan dalam Al-Quran. Orang yang dewasa, orang yang baik adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Orang yang bisa tahu siapa kita, siapa orang lain, kemudian kita bisa menempatkan diri sesuai dengan proporsi itu, itulah orang yang dewasa dan orang pintar. Orang-orang inilah yang kemudian akan menjadi sukses. Itu yang disampaikan kalau kita baca dalam kasus surat Qasas. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sodru yang ada dengan menggunakan mufrad. Ketika kita bicara dengan isim mufrad kata sodru itu 10 kali diulang dalam Al-Quran. Dari 10 kali itu sodru yang terkait dengan Al-Quran, dengan maksudnya dengan kata mufrad tadi, itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah perasaan lapang, nyaman. Jadi perasaan nyaman
ketika kita menghadapi ini terkait dengan person kita loh ya. Al-Quran mendiskusikan persoalan sodru di dalam makna mufrad, dalam bentuk mufrad ini ditunjukkan kepada potensi sikap, perilaku kita, emosi kita terkait dengan person-person orang. Nah, kalau kita belajar dari kasus ini, dari konteks ini, Al-Quran mengatakan bahwa person-person orang, masing-masing individu orang itu ketika menghadapi sesuatu itu ada dua. Ada yang kemudian berasa nyaman, ada yang merasa sempit. Merasa nyaman itu adalah ada dua. Orang bisa merasa nyaman ketika dia belajar dan berusaha untuk mencapai kebenaran. Dalam hal ini adalah Islam. Kata Al-Quran, kalau orang itu serius untuk mencari kebenaran, yasroh sadrahu lil Islam, maka Allah akan membuka hati kita secara lapang. Tetapi ternyata Al-Quran juga mengindikasikan bahwa orang itu merasa nyaman bukan hanya ketika dia berada di dalam kebenaran. Ada juga orang yang merasa nyaman di dalam lingkungan yang tidak benar dan tidak baik. Di beberapa ayat dikatakan ada loh orang-orang yang merasa nyaman dengan kondisi temannya yang buruk, lingkungannya yang tidak kondusif, itu dia santai aja. Mbak, Pak, kok betah ya tinggal di lingkungan seperti itu? Ya kalau saya santai aja mas. Nah, orang yang itu bisa terjadi, orang yang merasa nyaman dengan kehidupan yang buruk, orang merasa nyaman dengan kehidupan yang tidak baik, orang merasa nyaman dengan kondisi lingkungan yang tidak kondusif, itu bisa terjadi. Tetapi kemudian Allah mengatakan kondisi seperti ini tidak sesuai dengan norma yang mestinya terjadi, karena normanya orang itu mestinya merasa risau dengan kondisi lingkungan yang tidak baik. Sehingga kalau Al-Quran mengingatkan, kalau kita merasa nyaman dengan ketidakbaikan yang ada dalam diri kita, merasa nyaman dengan lingkungan yang tidak baik, merasa nyaman dengan kondisi yang tidak kondusif, berarti ada satu hal yang harus dipertanyakan, dikaji ulang di dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, ada sikap yang merasa berat. Ada orang person merasa berat dengan merasa sumpek doyik dengan kondisi tertentu. Al-Quran mengajari kita apa yang menyebabkan seseorang itu merasa sumpek dengan perasaannya. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah kalau kita menghadapi ucapan-ucapan, respon-respon yang tidak bagus. Coba kita pikirkan. Di dalam surat Al-Had 97 itu dikatakan Kanjeng Nabi dikatakan gini, responnya Al-Quran pada Kanjeng Nabi, innaka yudayyiku sadruka bima yakulun Muhammad. Kami tahu, kata Allah, bahwa engkau hatimu menjadi sangat merasa galau, merasa sumpek, merasa sempit akibat dari ucapan-ucapan orang kafir yang nggak benar. Jadi kita kadang muncul ketika ada rasan-rasan yang nggak baik tentang kita, ada gosip yang nggak baik kita, kemudian kita merasa berat. Itu bisa terjadi. Artinya pada person-person orang bisa terjadi orang merasa berat karena merasa hatinya sumpek, karena ada ucapan-ucapan orang yang tidak baik, tidak benar tentang kita. Itu satu kemungkinan. Yang kedua kemungkinannya adalah kita merasa berat, merasa hati kita sumpek ketika kita menghadapi sebuah tugas yang tidak ringan. Anda mau presentasi bagi mahasiswa, itu kemudian merasa berat, gak iso turu malam harinya, kemeringat, besok presentasi malam sudah nggak bisa tidur. Itu bisa terjadi. Ini Anda bisa baca dalam surat As-Su'ara 13. Ini kasusnya kasus Nabi Musa ketika beliau ditugaskan oleh Allah. Musa, kamu harus ke Fir'aun untuk menyadarkan Fir'aun. Musa merasa wayudi kusodri, ya Allah, kalau saya harus menghadapi itu, dada saya rasanya nggak siap, nggak mampu, karena itulah saya butuh teman. Kemudian beliau berdoa agar Harun, saudaranya, diangkat juga jadi nabi. Artinya Al-Quran memberikan informasi kita, kadang orang-orang merasa sumpek persoalan ini, hati kita bisa merasa sumpek, satu karena persoalan ucapan orang lain terhadap kita, atau yang kedua adalah karena tugas yang akan kita hadapi yang kita merasa tugas itu luar biasa berat. Oke, itu yang terkait dengan sodru di dalam bentuk mufrad. Nah, sekarang kita akan melihat sodru di dalam bentuk jamak. Di dalam bentuk jamak
lebih banyak bicara tentang beberapa hal. Pertama adalah relasi manusia dengan sosial. Ini mengingatkan kita kayak istilah yang sudah kita bicarakan. Anda bisa lihat di dalam kesempatan yang lain apa yang kita sampaikan. Insan dengan nas. Insan itu lebih banyak bicara manusia sebagai personal, sebagai individu, sementara anas lebih banyak bicara manusia sebagai komunal, relasi hubungan sesama manusia. Nah, ketika Al-Quran bicara sodru di dalam bentuk mufrad, itu Al-Quran lebih banyak bicara sodru, emosi, perasaan seseorang terkait dengan individu orang. Sementara ketika Al-Quran bicara tentang sodru di dalam bentuk jamak, itu lebih banyak terkait dengan persoalan perasaan dalam relasinya dengan orang lain. Al-Quran mengajarkan kita ketika sodru itu dikaitkan dengan orang lain, maka ada banyak hal yang diinformasikan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa di dalam relasi antara satu dengan yang lain, itu yang sering muncul, tidak jarang terjadi di dalam sodru kita, itu muncul kedengkian. Dengki itu sebagai bagian ketika kita berkerelasi dengan orang, munculnya kedengkian. Wa nazakna ma fis suduri min hilin. Itu terkait dengan konteks orang yang selamat adalah orang yang baik, maksudnya adalah orang yang dalam relasi dengan sesama manusianya itu bisa menghilangkan sifat dengkinya. Kita tidak akan mudah, apalagi di dalam kasus mu'akhok, kasus persaudaraan, kalau kita tidak menghilangkan sikap dengki. Tidak mudah persaudaraan sesama bangsa kalau antar komponen masih saling curiga. Persaudaraan yang tulus, hubungan yang tulus, relasi yang baik antar person dengan yang lain di dalam sebuah komunitas kemanusiaan, itu hanya akan bisa terjadi kalau kita bisa melepaskan kecurigaan, dengki, dan seterusnya. Itu satu. Tetapi yang terjadi, orang muncul sifat itu. Yang kedua adalah sifat sombong. Di Al-Quran dikatakan in fi sudurihim ila kibrun di dalam surat Al-Ghafir, bahwa sungguh di dalam banyak hati manusia itu ketika berrelasi dengan yang lain, kalau nggak dengki ada kesombongan. Di dalam sodru kita ada kesombongan. Anda masih ingat kesombongan pertama yang disampaikan oleh iblis? Dia ketika sendirian nggak ada masalah, tapi begitu dia dipertemukan dengan makhluk baru yang disebut Adam sebagai nenek moyang manusia, kemudian muncul sombongnya. Sama dengan kita, ketika kita sendiri, kita tafakur sendiri, di dalam organisasi kita merasa tidak ada saingannya, maka kita enjoy. Artinya tidak ada sifat sombong, dengki, dan yang lain. Tapi begitu muncul orang lain yang kemudian juga punya potensi besar, maka kemudian muncul sombongnya atau dengkinya. Nah, itu kedua. Yang ketiga yang bisa terjadi, yang bahkan itu yang paling sering disampaikan, karena kita harus tahu begini, lafaz sodru dalam jamaknya sudur itu ketika dalam mufrad diulang 10 kali, tetapi ketika dalam jamak diulang 34 kali, sehingga totalnya menjadi jamaknya itu 34, isim jamak 34, isim mufrad 10 kali, fi'il 2 kali, sehingga totalnya 46 kali. Yang paling banyak berarti adalah di dalam bentuk jamak. Di dalam jamak itu, dan yang dari antara statement jamak yang paling banyak terkait dengan ini, yang ketiga, yaitu sering perilaku manusia itu tidak menunjukkan aslinya, tetapi dia menunjukkan sifat-sifat lain yang tidak menunjukkan bentuk asli sifat kita. Kita mungkin sebetulnya kita banyak utang, misalnya kita banyak utang, tetapi karena kita oleh orang dianggap atau sebetulnya kita pas-pasan, tapi oleh orang atau ingin menampilkan diri sebagai seorang tokoh, kemudian kita berperilaku kayak wong sugih, kayak orang kaya. Perilaku yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, itulah perilaku yang muncul dari sodru kita, emosi kita, perasaan kita, yang kemudian menjadi menipu. Ini yang paling sering dikatakan. Ini kan
Sebetulnya kalau kita belajar psikologi, teman-teman masa psikologi kenal dengan seorang tokoh besar namanya Gustav Jung, yang punya teori kepribadian bahwa manusia itu sebetulnya hanya bertopeng aja. Apa yang kita tampilkan di permukaan yang katanya dianggap sebagai kepribadian kita, sesungguhnya itu hanya topeng aja. Topeng yang sesungguhnya tidak menunjukkan asli kita, tetapi hanya kamuflase. Bahkan ketika topeng itu dibuka, itu betul belum menunjukkan asli, masih ada topeng berikutnya. Yang apa yang asli di dalam diri kita itu tersembunyi. Karena itulah di dalam Al-Quran kemudian sering mengatakan, ingat loh ya, walaupun kamu sering menyembunyikan identitas tidak asalmu, tapi Allah tahu siapa dirimu. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sehingga jangan kemudian Anda merasa nyaman dengan tampilan luarmu, yang itu sebetulnya tidak menunjukkan jati dirimu yang sesungguhnya. Kita seperti orang alim, seperti seorang ustadz yang hebat, padahal kita rakus dan kasar banget. Kita seperti orang halus di depan publik, tapi sebetulnya kita adalah orang yang kasar pada keluarga kita. Kita menampaknya kayak orang yang pinter, padahal kita sebetulnya tidak sepinter yang mereka duga. Nah, ketika kita menunjukkan bukan sifat asli, itu adalah karena persoalan emosi, persoalan perasaan sodru kita. Nah, itu bukan persoalan hati, tapi sodru kita yang... Nah, terakhir, Al-Quran kemudian mengatakan, kalau ada orang yang berperilaku tidak benar, tadi tidak menunjukkan aslinya maksudnya, maka berarti ada sesuatu yang harus diterapi di dalam sodrunya. Nah, pertanyaan kita adalah, bagaimana kita bisa menerapi sodru itu tadi? Sodru yang nggak benar tadi, terapinya pakai apa? Nah, kalau kita belajar Al-Quran, Anda bisa baca di dalam surat Yunus 57 dan surat Taubat 14. Di situ dikatakan bahwa salah satu hal yang bisa digunakan untuk terapi problem emosi kita, problem sodru kita adalah dengan Al-Quran. Dikatakan dalam surat Yunus dan Taubat, dikatakan bahwa wahyu yang diberikan Allah pada kanjeng Nabi, yaitu Al-Quran, itu bisa menjadi sifaun lima fisudur, bisa menjadi obat, bisa menjadi terapi atas problem psikologis, problem emosi, problem perasaan yang tidak benar, yang sering kemudian akan membuat gelisah ketika kita tidak menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, karena kita telah menipu diri kita. Agar kita bisa benar perilaku kita, kata Al-Quran itu bisa menjadi sifat terhadap problem yang ada di dalam sudur kita. Oke, demikian. Intinya adalah bahwa pertama, kata sodru itu mengindikasikan pada sebuah potensi yang ada di dalam manusia, yang dia sifatnya adalah potensi dasar, potensi luar, yang dari potensi itu nanti di dalamnya ada potensi-potensi baru, yang maksudnya potensi-potensi lain yang jauh lebih berharga, yaitu ada kolbu, ada fuad, dan yang lain. Nah, kemudian terkait dengan ini, sodru menggunakan kata kerja, menggunakan kata isim mufrad dan jamak yang tadi udah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.